Halo dan selamat datang kembali. Kita udah sampai di penghujung perjalanan kita nih, menjelajahi buku The Elements of Humor, karya Scott Dikkers. Hari ini kita akan fokus membahas bab terakhir ya, bab 22. Judulnya sih kedengarannya simpel banget, tapi kayaknya dalam maknanya. Make it fun, atau jadikan menyenangkan. Betul, jadikan menyenangkan. Menarik ya. Setelah kemarin kita udah ngelewatin banyak banget teknik, alat, struktur humor. Iya, banyak banget itu. Mulai dari ironi, karakterisasi, referensi, kejutan, parodi, hiperbola, wah macam-macam lah. Termasuk filter lucu dan praktek terbaiknya juga kan ya? Nah, ya, semua itu udah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Kalau dilihat dari daftar isinya aja, udah kelihatan kan perjalanannya tuh sistematis banget. Betul. Terus bab penutup ini rasanya kayak, gimana ya bilangnya? Kayak pelabuhan yang nggak disangka-sangka gitu. Kirain bakal ada rangkuman teknik terakhir atau formula pamungkas, pesannya justru membebaskan ya rasanya. Tepat, kayak semacam pelepasan atau katarsis gitu. Setelah semua materi teknis yang jujur aja lumayan padat kan. Iya, lumayan. Oke deh, mari kita bedah ini. Apa sih sebenarnya inti pesan yang mungkin ya sedikit mengejutkan ini? Apalagi setelah kita udah capek-capek belajar semua kerangka kerja humor itu. Jadi, bab ini emang fungsinya gitu. Setelah kita belajar fondasi dasar, terus mendalami belasan funny filters itu di bab 8-19, yang ngajarin cara spesifik bikin sesuatu jadi lucu, pakai ironi lah, bangun karakter komedik, main referensi, bikin kejutan, parodi, hiperbola, dan lain-lain. Plus bab-bab soal best practices juga. Betul. Nah, setelah semua pelajaran itu, bab 22 ini seolah narik kita kembali ke titik awal, tapi dengan pemahaman yang baru gitu. Oh, jadi bukan ngulang dari nol ya? Bukan. Yang menarik di sini tuh gimana bab penutup ini secara eksplisit nyaranin kita untuk pada titik tertentu ya, sedikit melupakan atau mengesampingkan semua aturan yang baru aja diajarin. Nah, itu dia. Agak aneh kan? Mungkin kedengarannya gitu, tapi ini bukan berarti semua yang dipelajari itu sia-sia, sama sekali bukan. Ini lebih mirip kayak belajar nari deh. Belajar nari? Gimana tuh? Kan Anda perlu belajar langkah dasarnya dulu, ya kan? Teknik putaran, postur tubuh, hitungannya. Tapi pas udah beneran di lantai dansa, Anda nggak mikirin lagi, 1, 2, 3, putar. Anda gerak aja ngikutin irama, perasaan, senangnya momen itu. Nah, bab ini tuh soal mencapai fase menari dengan bebas dalam humor. Oke. Analogi yang bagus itu. Jadi, pesan inti bab 22 ini emang cukup radikal ya, kalau dilihat dari kacamata siswa yang baru selesai kursus humor. Penulisnya secara terbuka nyaranin Anda buat sesekali, atau bahkan sering, ngabain aja semua instruksi di buku. Lakuin aja apa yang terasa benar atau menarik buat Anda. Iya. Kedengarannya emang agak kontraproduktif mungkin ya, setelah kita udah invest waktu belajar puluhan teknik. Banget. Tapi kenapa saran melanggar aturan ini justru penting di akhir perjalanan belajar ini? Buku ini ngejelasin kalau humor itu ya sama kayak seni atau keterampilan ekspresif lainnya lah. Pada akhirnya butuh banget eksplorasi pribadi. Eksplorasi pribadi. Iya, butuh ruang buat nyoba-nyoba, buat berani salah. Penulisnya pakai istilah yang lumayan gamblang tuh, blunder and flounder. Artinya ya tersandung dan meronta-ronta atau bikin kesalahan ceroboh terus bingung. Hahaha, iya, kebayang deh. Nah, proses inilah, menurut Dikkers, yang bakal ngebawa Anda nemuin suara humor Anda sendiri. Cara unik Anda ngelihat dunia dan ngekspresiin kelucuan. Tanpa berani blunder and flounder ini, kita mungkin cuma jadi peniru teknik aja, bukan pencipta humor sejati. Tepat sekali. Terlalu fokus sama aturan, sama apa sih yang seharusnya lucu menurut buku. Itu justru bisa mematikan percikan spontanitas dan kreativitas. Padahal itu kan nyawanya humor ya. Betul, jadi kaku nanti ya. Nah, itu dia. Ada bahaya jadi terlalu kaku, terlalu analitis. Momen lucunya malah lewat gitu aja. Makanya penulisnya nekenin banget pentingnya discover your own way. Nemuin jalan Anda sendiri. Ini krusial banget karena humor itu, luar biasa kontekstual. Kontekstual gimana maksudnya? Ya gini, apa yang bikin satu kelompok orang ngakak guling-guling bisa jadi garing banget atau malah nyinggung di kelompok lain, ya kan?
Situasinya, waktunya, hubungan antar orangnya, bahkan mood saat itu. Semuanya ngaruh. Ah, iya benar juga. Nggak ada satu rumus pasti ya. Nggak ada. Nggak ada formula emas yang berlaku universal. Nah, bab ini ngedorong kita buat nggak takut sama kompleksitas ini, tapi justru merangkulnya. Lihat ketidakpastian dan subjektivitas humor itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai bagian dari permainan yang seru itu sendiri. Jadi bagian dari gamenya ya. Iya, kan kalau dipikir-pikir, ketidakpastian hasil itu justru yang bikin permainan jadi menarik kan? Nah, ini nih. Ini ngebawa kita ke bagian yang sangat menarik menurut saya. Mungkin ini inti dari seluruh bab ini ya. Kalau semua aturan teknis bisa diabaikan sesekali, terus aturan apa dong yang nggak boleh dilanggar? Pertanyaan bagus. Akhirnya bikin orang ketawa, tapi prosesnya, proses menciptakannya, proses main-main sama ide, kata, situasi itu sendiri harus bikin senang si pembuat humornya. Jadi fokusnya di prosesnya juga ya? Banget. Ada gagasan kuat di sini, kalau Anda benar-benar nikmatin proses nyoba bikin lelucon, kalau Anda ngerasain apa yang disebut sheer joy atau kegembiraan murni pas ngelakuinnya, bahkan kalau leluconnya gagal, Anda secara alami bakal terdorong buat ngelakuin lagi dan lagi. Otomatis gitu ya? Iya, jadi latihan terbaik dalam humor itu ternyata bukan latihan yang disiplin kayak tentara, tapi latihan yang lahir dari rasa senang murni. Anda bakal terus nyoba karena Anda suka, bukan karena harus. Ini kayaknya mengubah paradigma belajar banget ya. Iya, setuju banget. Dan ini secara indar ngikat kembali seluruh konsep humor ke akarnya yang paling dasar. Permainan atau play. Permainan ya. Ingat gak, di bagian lain buku ini kan ada analogi soal elemen humor fundamental yang bisa kita lihat di interaksi paling simpel sekalipun. Kayak bayi ketawa main ciluk bak, Oh ya, pikabu itu ya. atau simpanse yang ngerebut pisang temennya terus kabur sambil ketawa. Esensinya apa coba dari semua itu? Kejutan, ekspektasi yang dilanggar. Betul. Terus ada interaksi sosial, dan yang paling penting, yaitu tadi, kesenangan bareng atau rasa bermain. Oke. Nah, bab terakhir ini jadi pengingat yang kuat banget biar kita nggak kehilangan elemen bermain dan kekanak-kanakan itu. Maksudnya kekanak-kanakan yang positif ya, penuh rasa ingin tahu, nggak takut salah, spontan. Itulah inti sifat humor. Jadi bahayanya kalau terlalu fokus sama teknik, kita malah lupa buat senang-senang gitu ya. Nah, persis. Bahayanya tuh setelah kita belajar semua teknik canggih, kayak belasan filter lucu dari bab 8 sampai 19 yang ngajarin cara manipulasi ekspektasi, pakai ironi, bangun karakter, macem-macem lah, kita bisa jadi terlalu fokus sama teknik yang bener sampai lupa buat sekedar have fun. Jadi kayak terlalu sibuk ngebangun mesin humornya sampai lupa mencet tombol play-nya ya. Bisa dibilang gitu. Terlalu sibuk rakit, lupa maininnya. Dan ini juga langsung nyorot bahaya psikologis yang nyata kan ya. Tekanan dan kecemasan buat harus lucu. Banyak orang kan ngerasa gitu. Banget. Beban ekspektasi entah dari diri sendiri atau orang lain. Nah, bab 22 ini kayak ngasih kita izin gitu ya, buat ngelepasin beban itu. Dikatakan di sana, secara implisit atau eksplisit, kalau Anda terus-terusan khawatir, gue lucu nggak ya? Atau ini jokes bakal berhasil nggak ya? Anda bakal ngabisin lebih banyak energi mental buat cemas. Daripada buat nikmatin proses kreatifnya. Iya, daripada buat beneran main-main sama humornya. Kecemasan itu kan musuh utamanya spontanitas dan kesenangan ya. Setuju, musuh banget. Saya pribadi suka banget cara Scott Dickers ngakhirin bab ini sekaligus seluruh bukunya. Pesan penyemangatnya tuh terasa tulus banget, langsung, personal. Bukan rangkuman teknis lagi, Apa tuh pesannya? cuma 3 frasa pendek. Good luck, semoga berhasil, have fun, bersenang-senanglah, dan you got this. Kamu pasti bisa. Iya. Simple tapi kena ya. Iya, rasanya kayak ditepuk pundaknya gitu sama mentor atau temen setelah kita selesai belajar intens. Ini bukan cuma kata-kata kosong, tapi kayak penguatan filosofi utama bab ini. Fokus ke proses yang nyenengin dan percaya sama kemampuan diri sendiri buat berkembang. Bener banget. Jadi kalau kita coba sintesiskan ya, perjalanan menguasai humor menurut buku ini tuh ada 2 fase penting. Fase pertama, ya belajar bahasa dan alat humornya, aturan, struktur, filter-filter lucu itu. Kayak belajar kosakata sama tata bahasa lah. Oke, fondasinya. Betul, tapi fase kedua yang ditekanin banget di bab 22 ini adalah fase berbicara pakai bahasa itu dengan lancar, natural. Nah, kuncinya ada di keseimbangan. Keseimbangan antara apa nih?
Antara pengetahuan teknis yang ngasih kita pilihan dan kontrol sama kebebasan intuitif. Kebebasan buat main, eksperimen, ambil risiko, dan yang paling penting yaitu tadi, seneng selama prosesnya. Bab 22 ini intinya soal gimana ngegabungin dua sisi ini jadi satu kesatuan utuh dalam praktek humor kita. Integrasi ya jadinya. Nah, itu kata yang pas, integrasi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita yang mungkin lagi nyoba nerapin apa yang dipelajari? Artinya adalah, kasih diri Anda izin buat nggak sempurna. Oke, jangan takut salah ya. Iya, kasih izin buat eksperimen dan gagal sesekali. Jangan jadiin humor itu tugas berat atau ujian yang harus selalu lulus. Tapi jadiin bagian alami dari cara Anda komunikasi, berekspresi, bahkan cara Anda ngelihat dunia. Menarik. Tantangannya, nemuin gaya humor Anda sendiri. Gaya yang terasa otentik, nyaman, dan yang paling penting, menyenangkan buat Anda lakuin. Bukan cuma buat orang lain dengerin. Biasanya sih, humor yang otentik itu yang paling efektif. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum nih pesan kunci dari bab penutup Make It Fun ini, inti dari perjalanan jadi lebih humoris atau nguasain seni humor itu bukan soal ngafalin 101 formula terus ngikutin kaku kayak robot. Bukan, sama sekali. Tapi lebih ke menjadikan proses itu sendiri sebagai petualangan penemuan pribadi yang menyenangkan. Jangan takut buat sesekali ngelempar buku aturan keluar jendela, temukan cara unik Anda ngelihat kelucuan, dan yang terpenting dari semua itu, ya nikmatin aja perjalanannya. Termasuk pas lagi tersandung dan meronta-ronta itu tadi. Iya, dan ada satu analogi lagi yang menarik di bab ini, yang ngurangin tekanan tapi juga ngasih lihat ketidakpastiannya. Dibilang kalau setiap usaha humor itu kayak tiket lotre. Oh, kayak tiket lotre. Gimana tuh? Iya, kadang Anda menang, jokesnya berhasil, orang ketawa. Kadang kalah, jokesnya garing atau nggak dipahami. Nggak ada jaminan sukses 100%, bahkan buat komedian pro sekalipun. Masuk akal. Tapi pendekatan yang didasari prinsip have fun, bersenang-senang, itu ngubah cara kita ngelihat kekalahan. Kalau Anda nikmatin proses nyobanya, ya bahkan jokes yang gagal pun nggak kerasa kayak bencana. Cuma bagian dari permainan aja, eksperimen yang nggak berhasil, data baru buat dipelajari. Jadi nggak bikin kapok ya? Justru itu, pendekatan ini, paradoksnya ya, mungkin malah ningkatin peluang menang lotre humor Anda. Kenapa? Karena Anda lebih rileks, lebih otentik. Dan juga bikin keseluruhan pengalaman jadi lebih sustainable, nggak terlalu nakutin. Kegagalan jadi feedback, bukan judgment. Oke, menarik banget perspektifnya. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir nih yang menarik buat Anda renungkan sendiri. Setelah kita bareng-bareng ngejelajahin berbagai aturan, teknik, filter lucu dari buku ini. Banyak banget ya itu. Struktur dasar, ironi, karakter, referensi, kejutan, meta humor. Nah, iya. Pertanyaannya gini. Aturan atau teknik spesifik mana yang pertama kali kepikiran sama Anda, yang paling pengen Anda coba langgar atau abaikan secara sadar? Demi bikin humor terasa lebih ngalir, lebih otentik, dan lebih nyenengin buat Anda pribadi. Mungkin ada teknik yang rasanya terlalu maksa, atau nggak cocok sama kepribadian Anda. Pertanyaan reflektif yang bagus. Atau pertanyaan reflektif lainnya, gimana menurut Anda? Tindakan sengaja melupakan atau ngesampingin aturan teknis ini sesekali, setelah Anda pelajari tentunya ya, justru bisa bantu Anda buat paham dan bahkan nguasain aturan-aturan itu di level yang lebih dalam. Lebih intuitif, lebih fleksibel gitu. Apa melupakan sejenak, itu justru langkah penting buat benar-benar memiliki pengetahuan itu. Wah, iya juga ya. Apakah melupakan itu bagian dari menguasai? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat direnungkan sambil Anda ngelanjutin perjalanan humor Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam mengenai bab penutup buku The Elements of Humor ini. Semoga Anda menemukan kesenangan dalam perjalanan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.